Halo good friends di Gelo, di Badayut. Mohon maaf pagi hari ini Koko tidak bisa langsung berkhotbah dengan kalian karena Koko juga harus pelayanan khotbah di GFCC Soak. Tapi Koko berdoa bahwa kalian bakal dapatkan banyak dari firman Tuhan hari ini. Koko yakin kalian bisa dapatkan sesuatu yang berarti dari video yang pendek ini. Jangan khawatir khotbahnya bakal pendek, tapi Koko berdoa kalian bakal dapatkan banyak dari Tuhan. Sebelumnya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, inilah kami, biarlah lewat video ini, kami bisa tetap dengar suara firman Tuhan, kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami bisa punya kerinduan untuk mengerti dan melakukan supaya hidup kami jadi luar biasa. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, ini kami Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sepanjang bulan ini kita bicara tentang refresh. Bagaimana Tuhan itu dikatakan, dia rindu. Kalau kita lelah, Tuhan pengen segarkan. Kalau kita sedang merana, Tuhan pengen puaskan. Itu kerinduan Tuhan buat kita. Karena itu tema bulan ini adalah refresh. Dan di minggu pertama, kita udah belajar bahwa caranya adalah kita harus selalu terhubung dengan sumber kesegaran, yaitu Tuhan sendiri. Jangan datang kepada Tuhan cuma sesekali. Datang berkali-kali, datanglah terus-menerus dengan sengaja datang supaya kita dekat dengan Tuhan dan bisa terima kesegaran daripada Tuhan. Di minggu lalu, kita belajar bahwa percuma dekat Tuhan kalau hati kita penuh dengan kotoran. Kita harus buang yang namanya iri hati, yang namanya kesombongan, supaya hati kita bersih, hati kita bisa Tuhan penuhi dengan hal-hal yang baik dan kesegaran. Dan untuk itu kita perlu membuang dulu hal-hal yang memenuhi hati kita, seperti iri hati dan sombong. Dan hari ini, Koko mau bicara kepada kalian tentang sesuatu yang penting, yang Koko mau ngomong dari awal nih, supaya kalian dapatkan poinnya. Yaitu, Tuhan tidak bisa berbicara kepada kita kalau kita sedang merasa sangat lelah. Ada hubungan yang sangat erat antara kesegaran fisik kita dengan kesegaran rohani kita. Dan karena itu, Tuhan hanya bisa bicara kepada kita dengan jelas kalau kita punya kesegaran jasmani juga. Karena itu hari ini kita mau bicara tentang istirahat, tentang tidur. Nah, siapa di antara kalian yang pernah tidak bisa tidur? Angkat tangan. Kok jujur nih, Koko pernah nggak bisa tidur. 1 minggu pernah, Koko pernah paling parah nggak bisa tidur 30 harian nggak bisa tidur. Karena apa? Itu cerita buat lain kali deh, ya. Tapi rasanya kalau nggak bisa tidur, atau kalau waktu kalian kurang tidur, begadang di tahun baru, atau kalian memang sekedar sibuk nonton, sibuk main game, lalu kurang tidur, apa yang kita rasakan waktu kita bangun pagi? Segar? Enggak. Betul kan? Kita merasa lelah. Tuhan bicara banyak tentang istirahat. Tuhan bakal memerintahkan supaya kita punya istirahat. Mengapa? Karena Tuhan tahu persis, kita nggak bisa dengar Tuhan lagi bicara kepada kita waktu kita lagi capek. Dan karena itu, kita mau belajar firman Tuhan loh. Firman Tuhan ngomong begini. Di Mazmur 4 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dengan tentram, aku mau memberikan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tuh, firman Tuhan ngomong begini. Dengan tentram, aku mau memberikan diri lalu segera tidur. Nggak ditunda, segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, ini menarik sekali nih firman Tuhan ngomong begini. Tuhan bilang, kalau kita cukup tidur, belum tentu kita bisa dengar suara Tuhan. Apalagi kalau kita kurang tidur, sangat susah untuk kita bisa dapatkan kesegaran daripada Tuhan karena mendengar suara Tuhan. Agar tidur itu bisa menyegarkan kita secara rohani, dibutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah itu bicara tentang
dibutuhkan sikap hati yang tepat. Sikap hati seperti apa itu? Sikap hati seperti ini loh. Setiap hari kita mengakui bahwa aku ini bukan siapa-siapa kalau tanpa Tuhan. Karena itu firman Tuhan tadi berkata, aku dengan tentram bisa tidur. Karena merasa aman. Karena apa? Karena percaya Tuhan ada buat kita. Sadarlah begini, kita tuh nggak mampu menanggung seluruh beban sendiri. Betul nggak? Contohnya, ada orang yang sulit, kita nggak bisa ubah orang itu. Ada situasi yang kita nggak mau hadapi, kondisi yang kita nggak nyaman, tetapi kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa ubah, betul nggak? Atau bisa jadi begini, kita juga sebenarnya nggak mampu jaga diri kita sendiri. Ada orang yang sudah jaga kesehatan, makan yang baik, olahraga, tetap aja sakit. Betul? Dan jelas, kita nggak mampu selamatkan dunia ini. Seringkali hal-hal ini dilakukan oleh manusia. Entah itu kita sendiri, atau kita mengandalkan orang lain, tapi kita perlu sampai pada kesadaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Cuman Yesus, Tuhan yang mampu melakukan semua itu bagi kita. Dan kita perlu belajar berserah kepada Dia, percaya penuh kepada Tuhan. Lalu, bersedia. Letakkan semua pikiran, semua beban, lalu pergi tidur. Pergi tidur. Ada orang yang nggak bisa tidur karena lagi sakit. Lagi demam tinggi, susah tidur. Sakit gigi, nggak bisa tidur. Siapa yang pernah? Ayo. Sakit pinggang, nggak bisa tidur. Namun banyak orang nggak bisa tidur karena apa? Banyak pikiran. Pikiran kayak nggak punya rem, jalan terus. Akhirnya nggak bisa tidur. Cuman kalau aku pengen kalian belajar ini sejak muda. Ingat ini baik-baik. Kita tidak mampu mengubah besok hari dengan cara mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi kemarin. Sekali lagi, ingat ini baik-baik. Kita tidak mampu mengubah besok hari dengan cara mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi kemarin. Apa yang terjadi kemarin yang mengecewakan, kita nggak punya cara lain selain harus kita terima. Apa yang merupakan kesalahan kita lakukan kemarin, kita harus perbaiki besok. Dan untuk bisa melakukannya, kita harus hidup di masa depan, jangan hidup di masa lalu. Dan untuk itu, kita perlu melangkah bersama Tuhan supaya bisa hidup untuk besok hari. Dan itu dimulai dengan kapan? Dimulai dari sekarang. Mulai dari hari ini. Yaitu, kalau udah malam, tidurlah. Istirahatlah. Tutup mata. Tidur. Biarkan Tuhan untuk menolong kita dengan percaya bahwa Dia mampu menjaga kita dan mengubah besok hari karena kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Tidur juga sangat penting dalam firman Tuhan. Mengapa? Karena kita jangan lupa untuk sayangi diri kita sendiri. Ini ada ayatnya tuh, menarik juga tuh, dikatakan begini loh. Amsal 11 ayat 17. Kita baca sama-sama. Aku berharap kalian perhatikan ayat ini baik-baik. Kalian mungkin nggak nyangka maksudnya itu seperti ini. Amsal 11 ayat 17, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Tuh, dikatakan kalau kamu murah hati, kamu bakal berbuat baik, bukan cuma kepada orang lain, tapi juga harus kepada diri sendiri. Dan orang yang kejam adalah orang yang apa? Orang yang menyiksa badannya sendiri. Kalau ditanya apakah di antara kita ada orang yang kejam, aku percaya kalian pasti berkata, aku nggak kejam kok. Aku nggak jahat sama orang.
Tapi pertanyaan adalah, apakah jangan-jangan kita itu kejam dengan diri kita sendiri? Lewat cara apa? Lewat cara apa? Tahu nggak? Yaitu, waktu kita harusnya stop, istirahat, kita paksa terus. Itu kita kejam, menyiksa diri sendiri. Itu kita kejam kepada diri kita sendiri. Tuhan berkata ada waktunya. Kalau sudah harus stop, stop. Waktunya tidur, tidur. Besok belum kiamat harusnya. Percaya saja begitu. Jadi, kalau hari ini sudah capek kerja, istirahat. Besok lanjut lagi. Mau nonton, lagi seru, istirahat. Besok pasti bisa lanjut lagi. Main game, besok masih bisa main game. Jangan kejam kepada diri sendiri dengan menyiksa badan kita. Tidur terus juga salah. Koko setuju. Tapi kurang tidur bisa sangat salah. Karena firman Tuhan berkatakan itu artinya kita kejam kepada diri kita sendiri. Kita perlu belajar bahwa memang kalau waktunya sudah tiba, meskipun pekerjaan belum selesai, tidur, istirahat. Badan udah capek. Tuhan Yesus saja, waktu dia sangat sibuk, perhatikan, dia udah lelah, dia ngapain? Dia pergi tidur. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, dia pergi tidur, kok hebat sekali kita mengurangi waktu tidur kita. Jangan. Firman Tuhan ngomong, jangan kejam kepada dirimu sendiri. Jangan siksa badanmu sendiri. Karena apa? Karena sekali lagi, selalu ada kaitan, ada hubungan antara kesegaran rohani dengan kesegaran fisik kita. Nanti malam, kalian coba baca 1 Raja-Raja. Mulai dari pasal 17, mulai dari pasal 17, 18, 19. Kalian bakal temukan sesuatu yang menarik. Itu adalah sebuah kisah tentang Nabi Elia. Dia seorang nabi yang luar biasa dikatakan. Dia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu, 300 orang. Dia kalahkan seorang diri sendirian. Hebat nggak dia? Imannya besar nggak? Imannya besar, dia hebat sekali. Tapi waktu dia udah selesaikan semua itu, dia merasa capek badan, capek pikiran, lalu juga capek iman. Imannya bisa jadi ikut letih juga. Mengapa? Karena badannya letih. Fisiknya habis letih. Dan dia ngomong sama Tuhan begini sampai, Tuhan, aku capek banget. Cabut aja deh nyawaku. Bunuh aja aku deh Tuhan. Cabut nyawaku, aku udah gak sanggup lagi. Seseorang nabi besar yang mengalahkan 300 nabi palsu seorang diri. Yang punya iman sangat besar. Bisa mengalami itu. Mengapa? Karena dia sesungguhnya capek, letih secara fisik. Lalu dia capek iman. Lalu apa yang Tuhan lakukan dengan dia? Apakah Tuhan marahin dia? Apakah Tuhan menuntut dia? Iman kamu harus besar dong, jangan begini dong, masa minta mati? Apa Tuhan lakukan demikian? Apakah Tuhan hukum dia waktu dia lagi merasa seperti itu? Enggak. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan suruh Elia tidur. Setelah cukup tidur, dibangunin Tuhan, dikasih makan oleh malaikat. Habis makan kenyang, disuruh ngapain lagi? Tidur lagi kedua kali. Sudah tidur cukup, disuruh ngapain? Dibangunin buat makan lagi. Nah, setelah fisiknya segar, baru Tuhan bicara kepada dia. Mengapa Tuhan lakukan itu? Sekali lagi, karena Tuhan tahu persis, kita nggak bisa dengar Tuhan ngomong sama kita kalau kita sedang kelelahan. Karena itu, ikuti perintah Tuhan. Waktunya istirahat, istirahat. Jangan siksa badanmu sendiri. Supaya apa? Supaya waktu kita segar, kita mampu dengar suara Tuhan dengan jelas, bicara kepada kita, suruh kita lakukan apa besok hari. Oke? Aku berharap firman Tuhan hari ini bakal menegur kita, menguatkan kita.
Koko berharap kebenaran ini bakal kalian ingat sampai selamanya, sampai kalian sudah dewasa. Jangan pernah menyiksa dirimu sendiri. Jangan kejam kepada dirimu sendiri. Istirahatlah. Karena kalau kita sudah istirahat, Tuhan bisa bicara kepada kita bisa siap terdengar, dan kita bisa terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami. Sekali lagi, Tuhan, kalau kami suka menyiksa badan diri sendiri, kalau kami suka kurang tidur, Tuhan, tegur kami. Saya mau berubah mulai hari ini. Saya mau ikutin perintah Tuhan, supaya kami punya kesegaran, kami bisa dengar suara Tuhan, kami bisa patuhi arahan Tuhan. Tuhan tolong kami, tentunya kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.